Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kohi Meka TV. Saya Robin Dan saya Alex. Kami berdua tukang ngibul. Tapi kali ini nggak banyak ngibulnya. Banyak sih banyak, tapi ada benarnya juga, ya kan? Betul. Jadi untuk bahasan yang sekarang kita mau membahas tentang apa tuh? Waktu kita naik gunung. Iya. Gunung apa waktu itu? Gunung Sagara ya. Sagara. Ini pengalaman kita berdua ya. Nah, waktu itu soalnya kita nggak cuma berdua, ada 5 orang. Jadi kita berlima. Waktu itu kita berangkat tuh udah malam ya, waktu itu berangkat malam. Iya benar. Itu hujan-hujan. Kita berangkat sekitar jam 9-an ya. 9 malam Malam. dari Bandung ya. Dari Bandung. Oh, tapi kita cerita mulai dari awal. Oh iya. Oh siap. Awalnya itu jadi kita pertama-tama rencana. Iya. Kedua rencana lagi. Oke. Ketiga pasti rencana nih ya. Pasti rencana, karena kalau rencana enggak matang berarti dia Ya, mentah. iya. Nah jadi setelah rencana itu dibuat, kita berlima ini akhirnya sepakat menjalankan rencana itu tadi. Oh, dikirain itu menjalankan Perintah agama. Oh, perintah agama tetap itu wajib. Oke. Sama wajib juga kita sebelum berangkat kita makan dulu, itu wajib. Ya. Terus Lalu kita berangkat. Habis berangkat kita naik gunung, selesai naik gunung, udah pulang lagi. Nah, cuma kita coba kalau mau dengerin lebih lanjutnya, jangan skip. betul sekali. Kita akan sedikit demi sedikit kita cicipin makanan yang kopi, terutama itu. Terutama kopi. Kopinya kopi. Kohi Mega. Jangan lupa datang ke jalan apa Pak? Jalan Raya Serang Cibarusa nomor 2 sebelah Indomaret. Siap. Udah datang. Kita ramaikan suasana perkopian di daerah Cikarang ya. Betul. Sampai kita Cibarusa dah. Jangan kita hanya meramaikan pekuburan Iya. saja, tapi kopi pun harus kita Ramaikan. Oke. Oke. Lanjut kita ke topik inti. Jadi setelah kita melakukan rencana itu, kita jalanin. Nah, waktu itu kan kita cuma satu mobil ya, karena cuma berlima, jadi satu mobil doang. Nah itu pemirsa ya. Karena Gunung Sagara ini adanya di daerah Garut. daerah Garut. Jadi Bandung Garut itu sebenarnya nggak terlalu jauh, Tapi deket ya. tapi dekat. Cuma berhubung karena kita pakai kendaraan, jadi nggak terlalu jauh. Nah, di perjalanan itu kita kan melewati hutan tuh. Ya. Ada terjadi merasakan hal-hal yang ganjil atau enggak? Wih. Apa merasakan hal yang benar? Ih. Ini mah. Aduh. Oke, luar biasa. Luar biasa. Kita ngobrol lah. Biar dia. Biar nggak canggung. Nah, Jadi kita merasakan ganjil karena kita berlima. betul. Coba kalau kita berenam, Pasti genap ya. pasti genap. Jadi di situ Pas kita pas jalan ya. hutan itu udah masuk. Jadi ceritanya udah masuk ke daerah Garut, udah mau masuk ke daerah perkemahannya, gunungnya. Belum apa? Oh, Oke. Yes. Kemana? Wis.
tangkis sama saya. Tangkis. Gunungnya, gunung gini ya. Ya. Iya. Ketika kita memasuki area gunung itu melewati hutan, dimana ketika kita sampai di sana itu sekitar jam 12-an lewat ya. Iya. 12 lewat 1 menit kalau itu. Apa berapa? Pokoknya jam 12 lewat jam 1 lah. Jam 1. Jam 1 ya. Apa jam 3? Kayak Pokoknya antara jam 1 sampai jam 3-an kali ya. Kita nginap tidur ya. Tidurnya di base camp itu ya. base camp dulu. Jadi kita waktu itu nggak boleh langsung naik gunung karena Tapi sebelum kita tidur, kan kita sempat nyasar tuh. nah Iya. jadi di situ ketika kita nyasar kita salah jalan. Ya iyalah, kan namanya nyasar, pasti salah jalan. Betul dong. Iya. Tadi ngomong. Ya boleh dong saya komen dong. Iya. Ya nggak ada salahnya dong. Ya udah, lanjut. Nah, jadi kita salah jalan dan pada akhirnya kita nyasar. Nah, pada saat nyasar itu kita mau nanya, tapi kan Tapi nggak mau ditanya. karena saya nggak akan bisa jawab karena gua waktu itu nggak tahu kan. Kalau Orang jaga nanya, gua yang nanya. dia nanya gua nggak tahu. Gua nanya temen gue yang di belakang juga nggak tahu karena kita berlima sama-sama nggak tahu. Akhirnya kita nanya sama Penduduk lokal. tapi berhubung penduduk lokalnya waktu itu Jadi susah ya, udah jarang ya. iya, udah jarang. Cuma ada satu yang pabrik bata ya. Nah, ada pabrik Pabrik bata, kita nanya di situ kelewat. Ya, udah jauh banget gitu ya, udah gelap, pokoknya mau gelap banget ya. jauh kita Jauh. ke arah yang salah, terus kita nanya ternyata harus balik lagi sejauh mata memandang. Iya. Nah, kan yang nanya lu kan? Iya dong. Nah, coba lu ceritain. Gua waktu Itu yang ditanya sebenarnya apa tuh? Orang. itu jelas orang. Soalnya gue khawatir karena Iya. kan itu udah nggak ada orang yang Iya. melek kan. Jadi di situ saya punya perasaan was-was banget. Tempatnya gelap, Iya. cuma ada satu pabrik, terus tapi banyak orang sih di dalamnya. Oh, di dalam banyak Iya, orang. ada banyak. Terus saya nanya-nanya, katanya kelewat. Taruh itu waktu di dalam pabrik itu banyak orangnya lagi pada ngapain? Orang lagi bekerja. Oh. Dia bekerja naikin bata ke mobil. Gua nanya dari situ, kata dia kelewat jalurnya, suruh balik lagi kan. Kata dia sampai pertigaan belok kanan. Oh iya, Iya. kata lu bilang ada konforma. Iya, konforma. Belok Belok kiri kata dia. Cuman konforma kan kita juga nggak nanya lengkap tuh. Itu yang sebelah mana kota Mekah kan waktu itu kan. Nah, begitu. Hmm. Padahal sebelah sini nih. Sebelah sini kota Mekah ya. Nah, Nah, di situ kita lurus, belok kiri. Oh, belok kiri belok kanan ya? kiri. Kiri ya. Tapi kalau kiri kanan Akhirnya kita nemuin jalur yang benar ya. jalur yang benar. Banyak melewatin rumah-rumah warga. Hmm. Udah nyampe sono, ya benar jalurnya. Hmm. Nah, di situ kita nyampe di base camp ya. Sebelum besok ada apa trek yang sangat Tajam. apa ya, Tajam. tajam Silet. bisa Pisau dapur. Nah, Pisau dapur. tajam bisa dapur. Jadi kalau mau ke sana itu benar-benar persiapannya harus apa ya, matang. Begitu juga kalau bisa kalau mau kendaraan sendiri harus yang agak tinggi karena treknya juga ada beberapa yang kurang bagus. Batu ya. Batu ada batu akik, terus batu Kali 5, kali 4. kali 4, ada batu sungai, ada juga batu bata. Pokoknya
tidur. tidur. Udah tidur, kita datang malam, kita nonton-nontokin warung, dia di warung itu ya terus kenyang. Lalu kita salah satu yang keluar, Iya. bukan itu jaga tapi ada Coba. nenek-nenek. Ih. Iya, yang dekat Oh, iya. Benar. Salah rumah ternyata. Ternyata itu bukan rumah base camp, Tapi rumah warga. warga. Akhirnya Ganjilan di situ ya. Itu satu ganjil. Ganjil. Karena nenek-neneknya cuma sendiri. Iya. Ganjil. Kalau neneknya ada dua, Nah. itu panti jompo rasa. Bukan rumah warga. Nah, Ya. lalu akhirnya Terus kita di situ benar ya. nah, Kita di situ nginep sampai pagi. di rumah base camp ya, bukan di rumah nenek-nenek itu bukan. Jadi nenek-nenek tadi udah ngasih tahu kita di sebelahnya. Ya. Nah, kan terus pagi-pagi mulai rame tuh. Dia bangun duluan. Oh, gue nggak tidur waktu itu. Gue nggak tidur di cuman marah-marah gitu sambil mimpi. Dan sambil tidur. Orang-orang sambil tidur. Tapi enggak, cuman merem sambil dia mimpi apa gitu gue lupa. Nah, terus di situ kita ngapain lagi? Itu jam berapa kita berangkat mulai naik? Jam 6. Jam 6 kita berangkat Jam 6 sore, jam 6 pagi. pagi. Waktu Indonesia Bagian. bagian selatan. Karena kan itu adanya di selatan. Oh iya, bukan barat, bukan. Wah, karena kita itu udah masuk Bandung Selatan, masuk ke Garut itu kan Jadi PIS dong. bis. Oh, bis malam. Iya. Iya, betul sekali Anda. Nah, jadi jam 6 kita Jam 6 kita berangkat ya. Jam 6 kita berangkat, jalan kaki jauh banget ya. jauh. Lumayan itu. Apalagi gendongannya juga. Ternyata di situ teh bisa naik Ojek. waduh itu yang bikin saya Kesel gitu kan. Kenapa nggak kita naik ojek? Tapi kalau kita naik ojek berarti bukan naik gunung, naik ojek. oh iya naik ojek Hmm. makanya naik gunung. Videonya masa naik ojek Sagara. Nggak bagus. Dari situ kita jalan ya, berapa menit ya? Sekitar 30 sampai 59 menit lah. 1 jam lah ya, Ya, 1 kurang jam. lebih lah. Udah di situ Istirahat hmm, sambil makan gorengan karena situ ada warung. iya ada warung. Bagi gorengan dulu. Udah iya terus ada warung kopi. Ada warung kopi juga. Wah, tempatnya bagus. 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 View-nya Gunung Bromo. Ah, Bukan Gunung Bromo, Gunung itu. Guntur. Guntur. Iya Guntur. Bagus. Nah, di situ ketika kita naik itu kan hujan mulai turun, makin lama makin deras, makin lama juga berhenti, tapi lebih lama lagi turun lagi hujan. Nah, sampai akhirnya ada apa namanya hambatan ya. Iya. Hambatan. Nah, mulai hambatan inilah kejadian-kejadian yang sangat janggal itu terjadi. Iya betul. Waktu itu gua sampai ini ya, Pak, sampai kram ya. Kurang. Udah hujan, kram, benar-benar nggak kuat kayaknya udah pasrah banget sih itu. Sama banget. Padahal waktu itu udah ini ya, udah posisi udah mana gelap, Iya, hujan, hujan deras. nanjaknya menuk, gitu. So, pasrah. Kalau mau tiba-tiba gimana itu gimana? Ya, ya pasrah aja udah saya. Kayak Iya. Jadi di situ, mulai mengingat tuh dosa, wih, terus kesalahan masa lalu. Kita
itu teringat. sedih banget, sedih kalau bisa dibayangkan. Iya. Terus akhirnya waktu itu kan gue tinggalin ya. Iya, itu waktu perang terakhir ya. Perang terakhir. Perang terakhir. Jadi Emang udah pas nggak kuat banget jadinya. Ya udahlah, gue kayak udah nggak usah naik lah. Oh jadi gini, pas si apa namanya Alex ini sakit terang, jadi memang ada 2 teman kita itu udah naik duluan, dia sebenarnya nungguin, cuman karena kita lama, jadi dia Akhirnya kita dia biarinin untuk supaya bikin tenda. tinggal. Nah, waktu pas dianya juga belum selesai juga, gua kan bawa sebagian peralatan juga tuh. Iya. Akhirnya Barang yang gua bawa gua kasih ke dia untuk bukan ini ya, dia juga bawa barang tukeran dah gitu. Tukeran. Mungkin dia itu apa sih, tasnya ya, tasnya nggak gede, kecil. Nah, akhirnya tas gua yang gede itu tuker lah sama dia. sama gua, terus gua tinggalin gitu. Tapi berdua sih, itu pun dengan alasan supaya peralatan yang ada di sini bisa sampai di atas, bisa langsung dimain, apalagi itu alat-alat masak ya. Alat masak. Jadi sebenarnya kita nanti di atas itu nanti kita ceritain ya. Nah, pas gua naik, lu tahu belum? Jadi kan itu udah sore banget tuh, yang naik udah nggak ada, Iya. yang turun juga nggak ada. Ketika melewati pos 4 ya, habis pos 4 ya. Iya. Yang lo ketemu Pas juga. naik ya, pas mau naik. Jadi Tapi gua dulu sih. oh iya lu dulu. Iya, mungkin kayak itu udah nyampe atas ya. Ah. Udah apa? Gua di bawah sendiri, nggak sendiri, berdua sama cewek. Sampai nggak kuat itu pun ya, gua udah. Tunggu. Lo sama cewek ya waktu itu ya? Iya. Oh si cewek. Iya, si cewek itu ke Itu siapa lu sih? neduh dulu Oh itu temen lu? Apa ini? bini gue. Oh gini. Bini gue itu Oh gitu. pertama hujan deras. Ini berapa? Pertama. Oh. Oke. Ini pertama. Nah, gua neduh Hmm. sama kawan yang naik gunung juga, tapi dia emang mau stay di situ, nggak mau naik lagi. Nah, itu udah hujan banget, udah hujan gede, tapi gua maksain takut kemalaman, ya kan? Nih, ada kisah horornya. Nah, ada horornya di situ. Pas gua naik terus kira-kira berapa menit ya? Ada pertama kan yang naik 2 orang. Naik 2 orang, itu dia udah duluan. Gua belakangan berdua. Karena lo kondisi sakit kan? Ya, kondisi jalan pelan. Di situ gua naik hujan deras, ternyata kalau ini di pos berapa tuh deket jurang gitu ya, deket jurang. Kayaknya pos 4 gitu. Iya, pos 4 Lewat. naik tinggal naik ke puncaknya. Ada tuh, ada yang turun. Iya, ada hujan. Oh. Di saat hujan ada yang turun orang, dia kayak pakai jas hujan gitu. Tiba-tiba dia deket apa ya? Deket apa sih? Pagar. Iya, deket pagar, deket jurang. Akhirnya dia berhenti di situ. pohon gede. Pohon gede. Ada pohon gede kan di situ. Nah, ini. Ya. Di pohon gede. Hmm. Gua ya namanya juga udah hujannya, biarin aja. Alhamdulillah saya ada temennya gitu kan. Menjelang sore itu Biar dia arahnya turun ya, arahnya turun, mau nanya tadinya masih jawab apa enggak gitu. Akhirnya gue nanjak terus, naik terus. Kira-kira berapa meter lah, nggak jauh sih, masih kelihatan. Ada 10 meter nggak nyampe? nggak nyampe dekat. 5 meter. Iya,
saya megangin pohon, dia dari turun ke atas. Yang lu pegang pohon apa istri lu tadi? Oh, Istri lu nggak dipegangin? enggak. Soalnya dia paling depan. Oh, dia di depan. Malah jagain gue. Oh, karena lu sakit. Iya, Oke. karena gue jalan pelan-pelan dia duluan. Hmm. Gue capek, berat, berhenti. Akhirnya ada yang turun. Bersyukur banget ada yang turun kan. Nah, pas yang turun itu pas jurang ada pohon gede, duduklah di situ. Mungkin dia lagi istirahat kan. Oh, Jadi iya. menurutkan, wah pasti ini anak istirahat. Apa nungguin gua naik gitu kan. Akhirnya sama-sama saling nunggu sih. Gua nungguin dia turun, tapi ya gua ngerasain ini sakit terang. Dia juga nungguin lo naik. Nah, takutnya gitu. Tapi ada lampu, nggak ada lampu merah sayangnya. Jadi, Iya. jadi kita saling pengertian. Oh iya, iya begitu. Akhirnya kan pas gua naik, pas udah nyampe jurang itu, Hmm. lah, kok orang itu kemana? Yang dua orang itu, Ah. yang satu pakai baju biru, bukan baju biru apa? Oh, jadi 2 orang. Ada apa sih? Jas hujan, jas hujan yang plastik itu kan ada warna biru sama yang putih. Gimana? Yang biru duduk, ya, yang biru duduk tahu yang putih kemana, nggak tahu. Pokoknya gua ngeliat 2 orang turun, dia istirahat, yang biru istirahat di pohon. Pas gua nyampe pohon itu, ya kan, pas curang, gua udah merasa gimana gitu ya, udah merasa sedih. wah, merasa kayak gimana ya? Merasakan hal yang aneh gitu ya. Iya, merasa hal yang aneh. Dari situ sebelumnya nggak pernah bilang ya, nggak bilang sama bini gua kan di depan tuh. Nah, gua ngingetin, Sayang gitu. iya sayang, jangan ke pinggir, bahaya gitu kan. Yang ke pinggir jurang gitu. Iya. Jangan deket-deket jurang ya. Soalnya kakinya itu mepet banget nih. Ini apa ya, ini anggap aja jurang ya. Nah, di sini kakinya mepet banget. Akhirnya gitu gua tarik, pegangin tangannya, majuan gitu. Nah, dari situ gue udah merasakan hal-hal yang aneh gitu, hal-hal aneh. Nah, di situ teh waktu jam berapa ya, jam 5 ya. Jam 5. Nah, di situ gue lihat jam, Ternyata jam lu masih ada. gue pakai jam. Nah, pikir wah jam udah 4 nih, jam 4 lewat gitu kan. Jam 4 lewat, ya ngerti lah gua gitu tentang Jam. ya tentang waktu. tentang waktu sama waktu ya. Ya, sama hal-hal aneh Aneh. ngerti. Akhirnya gua nanjak. Jadi lo mengabaikan, sebenarnya lo udah mikir wah ini ada yang jangan, tapi lo udah paham sebenarnya. Udah paham. Tapi lo tetap naik. Tetap naik biar daripada panik. Jadi gua takut panik gitu ya. Gua nggak cerita tuh. Nggak cerita sama sekali. Terus aja gua nanjak hujan-hujanan sampai udah naik, nyampe jam berapa? Sampai malam ya. Sampai maghrib lah. Sampai maghrib lah. Oh, maghrib masih udah dikit lagi banget. Dikit lagi ke puncak gua keram tuh, istirahat dulu dikit banget. Akhirnya gua nanjak, ya kan. Nah, udah nyampe tenda, udah di dalam ya semuanya, udah beres. Nah, terus gue cerita doang, gue cerita sama kakak ya. Nah, sama gua dia Iya. cerita sama gua. Cerita Tentang ngalamin. kejadian-kejadian Oh. yang dialami pada saat dia naik itu ada yang aneh. Nah, sebenarnya kan seperti yang udah gua kasih tahu juga. Jadi pas gua sendirian naik tuh, nah itu juga kejadiannya pas di situ. Tapi kalau waktu gua, jadi kan memang ada beberapa rombongan yang ngeduin gua tuh karena gua kan badan gede ini kan, tapi tas gua lebih gede lagi, lebih gede banget. Jadi gua jalan tuh lambat gitu, kayak keong lah. Iya. Tapi enggak, kalau keong kan lama gitu ya. Nah kalau gua agak cepet dikit. Nah terus gua dilewatin tuh sama rombongan-rombongan. Dia kayaknya emang udah expert lah gitu, udah terbiasa gitu ya naik kayak gitu.
sedangkan gue kan baru pemula tuh waktu itu. Nah ketika dia udah nggak kelihatan, gue mencoba ngejar tuh, tapi apa daya kan, Ya, gue nggak bisa ngejar ternyata. nggak sanggup ya. Nggak sanggup ngejar. Akhirnya ya udah sebisa mungkin gue jalan. Nah pas di jurang itu ada tulisan tuh, awas jurang. Oh iya, iya. Oh, Nah, jurang. awas Ada jurang. ada tulisannya emang benar. Awas jurang. Gue udah ngeliat tuh, oh awas jurang. Awas jurangnya galak. Nah, pas gue liat awas jurang, ada orang pakai jas hujan juga, Ya. biru juga, tapi dia posisinya nanjak, posisi naik. Oh, posisi naik. Gue bilang wah asik nih ada teman. Ternyata tiba-tiba kok ada orang ya. Tapi gue waktu itu nggak mikirin hal aneh, karena apa ya, ya itu mungkin hal yang wajar gitu karena sama-sama naik begitu curam ya, dia wajar lah. Dia juga istirahat di pohon gede itu. Pohon gede ya? Pohon gede itu. Dan gue nggak mikir itu apa namanya hal Yang aneh ya? bau aneh. Soalnya waktu itu nggak ada bau-bau apa-apa juga. Nah pas abis gue ngeliat ke atas ada orang itu, terus gue kan juga perhatiin langkah-langkah gue tuh supaya nggak kepleset kan. Gue begitu nunduk sebentar, paling kira-kira beberapa detik, paling 2, 3, 4, 5, 6, 7 detik lah. Pas gue lihat lagi ke atas, orang itu udah nggak ada. Orang itu nggak ada. Dan tapi jalanan kan kelihatan tuh, biarpun memang turun hujan tapi masih kelihatan lah waktu itu kan. Ini orang secepat begitu kah gitu sampai ngilang nggak kelihatan. Nah, tapi berhubung lu cerita sama gue kayak gitu, akhirnya Percaya. percaya. Baru tuh gue liat, "Hah, orang tiba-tiba menghilang, padahal dia tadi lagi duduk gitu kan, lagi ya istirahat gitu." Tuh. Iya, jadi saya waktu itu kalau saya nggak cerita, jadi penasaran gitu. Saya emang penasaran, masa sih ada gitu. Akhirnya saya keluarin lah ya. Tadinya gue juga nggak mau cerita. Gue bilang tuh kalau gue cerita pada Takut panik ya. Iya, namanya di gunung kalau cerita kayak gitu takut panik. panik. Jadi dipendam sendiri. Tapi berhubung gua Nggak usah pendam. iya nggak bisa pendam, gua cerita lah sama dia. Akhirnya dia pun sama kejadiannya kayak gitu. Oh berarti emang ada gitu ya kan. Jadi emang di gunung mah ya Cerita-cerita iya. seperti itu bukan cerita-cerita sih. Ini Itu kan kenyataan, ini bukan bohong. iya, loh. bukan Memang bohong, kita, Pak. memang kita Ini mah serius, ini mah serius. serius. Ini serius. Kita Walaupun sering bohong. Tapi ini serius. serius. Pengalaman ya. Pengalaman nyata. Pribadi. Biarpun Di- sebenarnya kita bukan nama sesungguhnya, tapi kita Iya. nyata, Iya nyata. bukan halusinasi. Iya akhirnya gue cerita sama dia, Hmm. dia pun sama ya, sama kejadiannya kayak gitu. Dan ternyata katanya bini lu juga. Nah iya, Itu iya. gimana tuh Juga lengkapnya tuh? sama. Jadi pas emang di pohon besar itu yang dekat jurang, dia itu mendengar orang yang minta tolong. Dia waktu lu dia nimbrung itu pas gimana sih? Pas deket pohon. Enggak, kan kita lu udah cerita tuh sama gua. Oh, Tiba-tiba apa dia udah cerita duluan? enggak, dia mah di luar, di Oh. yang di mana ya, di warung kayaknya. Di warung. Ya, Oh, iya di warung kan. Dia udah turun di mall, udah turun. Di Baru dia cerita tuh ya? Iya, dia baru cerita. Katanya yang dekat Jurang. pohon gede itu, dia kampingnya dan di sebelah jurang itu, saya tarik, dia dengar suara minta tolong. Tolong, makanya dia diam di situ Diam ya. di situ emang bener-bener bet, nggak gerak gitu. Akhirnya gue tarik tangannya, set, depanin. Jadi alasan dia berhenti itu karena Ada yang minta tolong. Jadi, Si jurang itu. gue pikir dari lu minta tolong, tolongin gua orang enggak. Enggak. Jadi dari bawah juga. Iya, iya dari bawah jurang kalau menurut dia. Tapi di situ gue nggak dengar. Tapi Yang dengar cuma dia doang. Iya, cuma dia doang. Nah dari situ pas dia cerita,
kayak gitulah. Berarti udah 3 orang yang mengalami, jadi semakin yakinlah kita bahwa Iya. di situ tuh harus ekstra hati-hati. Iya. Tapi gua rasa dia juga si makhluk itu ya, kayaknya dia niatnya baik ya. Mungkin. Menurut gua ya, tapi ya nggak tahu sih, mudah-mudahan sih memang baik. Dia ada di situ supaya kita fokusnya tuh melihatnya ke sana, jangan sampai kita terpancing ngeliat ke daerah jurang karena selain Iya. yang tinggi banget tuh jurangnya. Iya, licin. Jadi saya kepikiran kalau misalkan yang naik itu mungkin dia udah capek kali ya, kan dia ketemunya naik ya. Kalau saya ketemunya dia udah turun, iya kan? Mungkin dia naik turun Iya. seperti harga cabai. Iya, harga beras, harga bensin, Iya. harga pokok, Iya. naik semua. Dia naik semua. Mungkin dia memperingatkan kali ya. Ya bersyukur juga sih kalau kita berpikirnya positif, kita melihat dia, oh jadi kita untuk konsentrasi ke daerah jurang itu, soalnya jurang itu bikin penasaran karena setelah ditulis awas jurang, jadi Iya. kita makin jadi malah apa sih gitu. Kanan kiri ya, apa sih di bawahnya gitu. Ya gitu sih. Jadi gitu pemirsa, itu kejadian-kejadian yang kita benar-benar alami tanpa ada kebohongan, Tanpa ada dusta. tanpa ada dusta di antara mereka. Jadi intinya kalau kita ke tempat yang belum pernah kita lewatin atau tempat baru lah gitu ya, terutama di hutan gunung gitu ya, banyak-banyaklah bawa makanan. Karena makanan itu sangat penting. Dingin kan, jadi banyak-banyaklah kita berdoa. Berdoa. Ya, jadi itu pengalaman kita. Semoga ini ya bisa diambil manfaat ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya sih buat kita. Kalau untuk Excel manfaatnya bisa dibilang Bisa ya, kalau naik gunung ya harus hati-hati, harus waspada ya. waspada. Jangan sompral sih intinya. Ya. Ya, kata-kata harus Ya. dijaga. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan manfaatnya ada, biarpun mungkin hanya sebagian besar. Sampai sini dulu ya. Oke, siap. Kita akhiri langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Mereka ngapain camping di situ ya? Wow, ada yang camping di bawah. Enggak ngapain camping di situ, terus mereka nyari apa? Ada yang camping. Iya, itu mau ke sana juga lumayan jauh. Tuh danaunya. Wow, keren banget kan. Foto bareng dulu yuk. Oh, itu mah bisa turun ke gitu. Bang, teman kita satu lagi hilang. Bang David mana sih? Guys, Bang David. ini nih yang Bang, Ramai banget. Bang David. Bang David.